Baik, kemudian pada pihak desa ada perwakilan, monggo kami persilakan 3 penanya dulu. Mohon disampaikan Pak, dari desa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari dinas selalu upaya mengerti dari Provinsi atau Kabupaten, Bapak Camat dan Mustika yang mengerti dan semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Belalis, kader dan negara. Mungkin di sini saya tidak ada pertanyaan, tapi cuma mengenai saja. Bapak dan Ibu, tapi terkait masalah program pemerintah terkait masalah hubungan benar, kami dan juga hubungan yang sangat mendukung adanya program itu. Akan tetapi terkait masalah tentu dalam dampak itu ada dampak positif dan negatif. Kalau positifnya tidak perlu kita khawatirkan, akan tetapi yang saya khawatirkan adalah dampak-dampak yang negatif. Oleh karena itu saya mohon dari dinas Saryo Opak ataupun kabupaten dan juga provinsi terkait masalah hubungan ini, kami mohon untuk selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan desa dan juga kecamatan. Jangan sampai kami yang sebagai dampak ternyata sebagai guna, karena semua apa saja itu di masyarakat yang diberi tentunya dampak sangat atau pemerintah desa. Maka dari itu mulai awal ini harapan kami ketransparan dan juga komunikasi selalu yang saya harapkan. Kecuali itu karena kami di desa harapannya bukan hanya sebagai penonton. Kalau bisa kami di desa juga bisa ambil entah itu secara pemerintah desa ataupun masyarakatnya. Mungkin desa punya salah satu sebuah kegiatan yaitu BUMDes. Kalau bisa nanti untuk BUMDes ikut sertakan, biar nanti harapan kami bisa lancar untuk program itu, karena dukungan dan juga masyarakat itu sangat penting. Dan kedua kalinya kami juga punya masyarakat, tentunya tentang itu yang berupa tenaga ataupun jasa, maka kami dari khususnya pemerintah desa Kembaran mohon untuk dilibatkan, entah itu dari pekerjaan yang memang perlu teknis ataupun tenaga yang sifatnya cuma tenaga biasa, dan juga mungkin jasa, dikarenakan di desa kami banyak sekali yaitu orang-orang pengusaha. Maka dari itu kalau nantinya ke depannya sampai pelaksanaan ternyata untuk tenaga ataupun jasa itu hanya dari kontraktor saja, nanti tentunya akan jadi polemik bagi kami khususnya untuk desa Kembaran. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain dari desa Kebencing, desa Separi ataupun desa Budiana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari desa yang lain. Separi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Camat Telokno yang sedang, teman-teman kepala desa beserta tokoh masyarakat yang berbagai di acara hari ini saya hormati. Perkenalkan, nama Wahid Husaini dari pemerintah desa Kebencing. Kaitan dengan studi aktor dan lakar yang nantinya untuk kebutuhan bendungan benar. Pada dasarnya kami pemerintah desa, bagian dari
pemerintah pusat, dan ini program nasional, proyek nasional. Kami juga mendukung itu, Pak Bu. Cuman kemarin tim dari PT Atama yang datang ke desa, sebenarnya kami di pemerintah desa itu kagetnya apa? Pada bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya, itu memang ada beberapa pihak yang sempat masuk ke desa untuk mengajak kerjasama tentang tambang batu tersebut, dan lokasinya mengarah ke lokasi tertentu. Kebetulan untuk lokasi yang kemarin sempat diambil sampelnya, itu belum ada gambaran dari kami, belum ada pihak yang masuk ke kami untuk mengajak kerjasama di lokasi tersebut. Maksud dari itu, masyarakat khususnya yang berkesempatan memang sempat gejolak, Pak. Gejolaknya apa? Tidak ada kabar sebelumnya, kok tahu-tahu diambil sampel batu andesitnya, dan muaranya nanti kan jelas untuk ditambang seperti itu. Masyarakat berkesimpulan langsung bahwa ini pemerintah desa, ini Pak RT kok menjual tanah ke pemerintah untuk ditambang, langsung seperti itu, Pak. Makanya dari teman-teman komunikasi di belakang, sparring dan guyangan, sebenarnya hampir sama juga, Pak. Ada beberapa pihak yang masuk, tapi kok lokasinya beda. Lah ini masyarakat kan mempertanyakan juga. Dari pihak PT Atama mempertanyakan ke saya, nanti kira-kira bidangnya berapa nih? Saya nggak tahu. Maksudnya ini titik lokasinya itu dari mana dan sampai mana, kan kita belum tahu. Dari tim yang datang ke desa sempat mempertanyakan itu, kira-kira bidangnya berapa, ya kira-kira pun saya nggak bisa, karena lokasinya kan belum tahu sebelah mana. Baru survei dan pengambilan sampel batu andesitnya. Itu ada kaitannya nanti kalau tahapan panjenengan semua dari balai besar dan tim-tim yang terlibat di situ untuk mengadakan sosialisasi lanjutan ke pemilik tanah. Mestinya kami juga butuh, Pak, butuh data atau peta jelas dari perencanaan itu dari titik mana sampai mana. Tapi juga agak kaget, ternyata yang dilalui akses transportasi itu dusun Ngaglik desa kami, yang tertulis di situ desa dusun Aku atau salah ketik maklum diganti. Oke. Maksudnya gini, memang ada isu di belakang sudah lama juga, ada pengukuran untuk jalan dari desa Wadas, Kaliwader, Wareng, terus Kaliwader yang berbatasan ke Kemencing, tapi tidak ke arah Ngaglik. Ini masyarakat juga pastinya nanti agak sedikit kaget juga. Memang betul apa yang disampaikan Pak Camat dan teman Kades Kembaran tadi, harapannya nanti tahapan betul-betul dilaksanakan, Bu. Kalau misalnya presentasi Bapak iya alurnya seperti itu, tapi harapan kami juga betul-betul itu dilaksanakan di tingkat desa supaya apa? Tidak ada miskomunikasi antara masyarakat kami dan pihak-pihak. Masalah pertanyaan ada sedikit, Pak. Dari tanah yang diketahui nanti untuk diganti rugi, ini sifatnya yang diganti rugi, yang dibeli itu yang diambil apa satu bidang tanah itu dan perang jalan juga termasuk di situ. Misalkan dilalui untuk akses angkut material itu, selesai operasi, pasca operasi di situ, nantinya ini statusnya setelah dimanfaatkan dikembalikan ke pemilik tanah semula atau tidak. Barangkali di awal kami juga ingin tahu penasaran itu bagaimana nanti
mekanismenya. Walaupun nanti panjenengan tentunya ada tahap lanjutan yang sosialisasi langsung ke desa. Kiranya itu dari saya sedikit ada tambahan. Kalau nilai JOP itu rata-rata di SPPT di bawah harga pasar jauh sekali. Kalau hanya bahkan kalau pertimbangan itu nggak masuk lah menurut saya. Jauh sekali NJOP yang tercantum di SPPT itu kalau jadi bahan pertimbangan nilai dan kerugian ada. Makanya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Monggo dari desa Peluting atau Biangan ada perwakilan samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya Prayitno, Kepala Desa Biangan, Kecamatan Barangkos. Sedikit kami sampaikan terkait dengan tahapan. Artinya di Desa Biangan sendiri dulu pernah ada tahapan seperti ini terkait dulu kalau tidak salah atas nama PT Sintian Maharani sudah sampai tahapan sosialisasi tentang harga. Kemudian bulan-bulan akhir ini sampai ini muncul dari konsultan terkait dengan wilayah yang ada di Gani. Kami mohon nanti untuk bisa dijelaskan cakupan wilayah yang telah disampaikan 38 hektar yang di Buyangan sendiri kalau dulu mencapai 35 hektar yang dulu nah, tapi kami yang ini tadi disampaikan adalah 38 hektar untuk wilayah Buyangan sendiri seberapa dan dasarnya yang dijadikan penentuan dari 38 hektar itu seperti apa mohon untuk bisa dijelaskan. Kemudian sedikit masukan, kami berharap terkait dengan berbagai tahapan yang akan dilaksanakan oleh tim, semua disampaikan dengan apa adanya kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat penguasa lahan atau pemilik lahan, agar nantinya ke depan tidak terjadi gejolak sosial. Jadi tahapan apapun yang akan dilaksanakan disampaikan dengan apa adanya dan jujur. Demikian dari kami bisa melihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga satu dari desa Peluting. Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danang Ilmu, dan Bapak Ibu dari Dinas dan BPWS yang kami hormati. Sepertinya 3 desanya atau 4 desa sama kembaran. Cuman 3 desa ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Lurah Meksing, Pak Lurah Buyangan, dan juga saya dari Desa Banyak Pare, nama saya Pak Murisan, itu sama di dalam arti pernah ada dari pihak kalau di Separe itu dari BUMDes bekerja sama dengan pihak kita untuk bisa mengadakan sosialisasi dan juga rencana pengembangan untuk kepentingan bahkan tahapannya juga sampai negosiasi harga. Saya juga belum paham lokasinya yang dimaksud tadi, apakah itu juga mencakup perbatasan dengan Kaligaga, Tepansari dan juga Bilangan, ataupun cuma satu alur dari Kemenci, Buyangan dan juga Banyasin Bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga yang kami harapkan tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Kemenci dan Buyangan, tidak perlu saya ulangi lagi. Transparansi penjelasan ke warga itu satu pokok yang harus kita laksanakan.
Bapak Ibu dan kita semua juga tidak ingin lagi terjadi seperti Wadas, karena itu juga akan mempersulit kita sendiri. Yang kedua tersebut, yang ketiga, kalau kemarin kita dijelaskan atau diajak kerjasama atau disosialisasi oleh pihak ketiga, itu jelas yang diambil materialnya, dibeli materialnya tanpa membeli sertifikat, istilahnya polri tetap untuk hak milik tanah itu tetap menjadi hak milik warga. Nah, yang ini yang disosialisasikan sekarang ini itu apakah seperti apa? Tetapi tadi setelah saya baca itu ada pengadaan tanah untuk di situ bahwa selanjutnya nanti menjadi kepemilikan pemerintah atau pemerintah daerah. Ini seperti apa? Jadi status tanah yang saya tanyakan, apakah setelah nanti ditambah ini tetap menjadi dimiliki oleh warga atau dimiliki oleh siapa? Yang selanjutnya sama yang ditanyakan oleh Pak Mbara, apa yang didapat oleh desa? Karena di desa sendiri juga punya kegiatan kemasyarakatan, kegiatan usaha desa seperti yang diusahakan oleh BUMDes. Ini apa yang kita dapatkan di situ untuk pembangunan desa terutama. Terus nanti misalnya terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan seperti batunya diledakan dan menimpa rumah warga. Ini warga tidak tahu rumah siapa, jadi nanti kepala desa ini yang menjadi sasaran. Pak, rumahnya tertimpa atau terdapat hal negatif. Nanti siapa yang bertanggung jawab di sini? Seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, monggo itu dijelaskan kepada kami sejelas-jelasnya, sehingga nanti kalau warga itu bertanya kita juga bisa menjelaskan dan kami paham, tidak ada miskomunikasi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dari masing-masing desa sudah menyampaikan, kemudian dari pihak konsultan yang bisa dijawab dari pihak konsultan. Kalau yang ranahnya BPS mungkin tadi yang terakhir itu untuk membahas kerjasamanya untuk yang harga NDOP sebelumnya itu juga dari konsultan yang menjelaskan. Itu juga masalah pelibatan masyarakat dan juga cara-cara jalur-jalur komunikasi ditempuh antara pihak konsultan dan BPS ke masyarakat. Terima kasih. Saya akan menjawab berkaitan dengan pembebasan lahan. Kalau tadi ditanyakan yang terakhir ini menanyakan bagaimana kalau lahan yang nanti dibebaskan itu per petak atau sebagian. Kalau tidak salah begitu pertanyaannya. Tapi sebenarnya yang saya paparan saya sampaikan bahwa apabila lahan yang kena pembebasan untuk pembangunan jalan, nanti lahannya itu pemilikannya 100 meter, yang kena 70 meter, yang 30 meter itu bisa diusulkan untuk dibebaskan. Karena 30 meter tidak bisa digunakan apa-apa. Karena itu menjadi satu hal yang nanti itu merupakan satu yang harus dibebaskan itu. Tetapi seandainya nanti dari 100 meter itu yang kena hanya 50 meter atau hanya 30 meter, kemudian yang 70 meter itu mau digunakan oleh si pemilik, ya dibebaskan hanya yang 30 meter itu. Ya. Artinya bahwa nanti di dalam pembebasan itu tetap dilaksanakan berdasarkan mufakat. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk harga. Tadi NJOP-nya terlalu rendah, makanya di dalam pembebasan di sini tidak hanya mengacu pada NJOP. Di samping NJOP termasuk juga dilakukan berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu nanti pada pembebasan itu tetap dikawal oleh BPN yang menetapkan kendali tentang masalah pengalaman.
supaya seperti tadi dampak pada masyarakat tidak atau masyarakat tidak menjadi korban dari rencana pembangunan itu, tetap ada pengganti yang layak. Syukur-syukur kalau saya usulkan di tempat yang lain itu kalau ada pembebasan yang sekarang dilakukan adalah bukan ganti tapi ganti untuk rekannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana lahan setelah nanti dibebaskan, apakah itu menjadi milik warga atau milik pemerintah? Nah, ini ada dua pembebasan lahan yang ada sini. Ada lahan kuali, ada lahan jalan. Kalau jalan setelah dibebaskan dikembalikan lagi kan nggak bisa, karena jalannya untuk nanti mungkin sudah diserahkan untuk kepentingan umum setelah ini selesai kan. Ya, mungkin untuk waktu pembangunan untuk kepentingan angkutan material dari kuali ke pembangunan bendungan. Tetapi ketika ini nanti selesai pembangunan jalan itu kan akan digunakan untuk yang maka pembebasan lahan ini tanahnya itu dikembalikan ke pemerintah karena yang membebaskan pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan BPBS nanti penguasaan untuk BPBS walaupun nanti BPBS dikembalikan ke pemerintah. Kemudian kalau lahan tambang ini lahan tambang karena lahan tambang itu nanti bisa juga nanti dikembalikan ke masyarakat, ini nanti ini tergantung kepada kesepakatan. Apakah nanti dengan menggunakan pola dibebaskan kemudian setelah tambang selesai dikembalikan, atau nanti punya konsep sendiri dari BPBS? Memang dibebaskan karena untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu tanah setelah dibebaskan, setelah ada ganti rugi menjadi haknya pemerintah. Karena itu sekali lagi ini yang kita lihat ada dua pembebasan lahan kepentingan umum itu adalah kepentingan jalan, kemudian pembebasan lahan untuk kepentingan keluarga. Kalau jalan seperti ini sudah menjadi sekaligus, tapi keluarganya nanti sangat mungkin dilakukan pembebasan atau bisa lakukan dengan pola istilahnya pola sewa ya, pembebasan kemudian nanti dibentukkan atau dikembalikan. Saya kira ya. Terima kasih untuk itu pertanyaan yang mengarah ke pendidikan mengarah. Lalu nanti untuk yang tahapan tadi Pak, mungkin bisa diperjelas tahapan-tahapan komunikasi apa saja yang akan dilaksanakan dari pihak konsultan ke masyarakat? Ya. Tadi dari Kepala Desa Buyang menanyakan seberapa besar lahan di Desa Buyana yang akan menjadi lahan kuari berdasarkan citra yang ada Pak. Bisa kita lihat yang di sebelah kecil ini merupakan Buyana yang terdampak atau lahan yang akan dipakai sebagai kuari. Itu luasnya kurang lebih 1 hektar untuk Buyana. Sedangkan untuk Banyuasin Separe ada batas administrasi ini dia kurang lebih 17,5 hektar untuk Banyuasin Separe. Kemudian untuk Banyuasin Kembaran itu kurang lebih 6,5 hektar. 6,5 hektar dan untuk Kemijing itu kurang lebih 13 hektar. Mungkin nanti data-datanya saya akan berikan langsung ke setiap Bapak Kepala Desa sehingga bisa memiliki data tersebut. Itu kurang lebih total 38 hektar yang akan kami gunakan sebagai kuari alternatif. Mungkin itu. Baik, mungkin tambahan dari kami dari Balai. Coba saya urai satu-satu tadi pertanyaan dari Bapak-Bapak Kepala Desa. Yang pertama dari Bapak Kepala Desa Banyuasin Kembaran. Baik Pak, nanti kami akan selalu melakukan koordinasi baik dari kami selaku tim perencana maupun nanti ketika pekerjaan ini sudah dilaksanakan oleh kami pelaksana. Tentunya komunikasi dan koordinasi antara pihak balai pelaksana maupun perencana dan dari pihak pemerintah daerah setempat yaitu dari kecamatan dan desa harus dibangun dengan baik Pak, karena kami memang tidak ingin terjadi terulang lagi kejadian seperti di tempat
di Desa Wadas ya Pak ya, karena kurangnya komunikasi baik antara beberapa pihak terkait tersebut. Kemudian untuk pelibatan masyarakat tentu saja Pak, untuk pelibatan masyarakat mungkin nanti itu domain dari pelaksana terkait apakah nanti akan menggunakan tenaga kerja lokal yang bisa disediakan dari desa-desa setempat. Tapi dalam rangka pemerintahan yang sekarang sedang dilakukan adalah sistemnya padat karya, tentunya sudah juga melibatkan dari tenaga lokal yang sudah disediakan oleh desa-desa Pak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Kepala Desa Kemijing tadi sudah dijawab terkait luasannya sudah luasan ya Pak ya, yang akan digarap tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi beberapa pertanyaan terkait sudah ada pihak-pihak yang sudah datang ke bapak-bapak sekalian menanyakan menanyakan dan melakukan sosialisasi terkait rencana penambangan ya. Bisa kami sampaikan di sini bahwa itu bukan resmi, secara resmi bisa kami sampaikan bahwa itu bukan dari Balai Besar Hulu Sungai Seraya Pak. Atau bisa saya sebutkan mungkin itu adalah dari pihak swasta, pihak-pihak lain Pak. Tadi kalau Pak Camat bilang silakan kita bicara terus terang saja di sini. Bisa kami sampaikan di sini bahwa runtutan waktu sejak 2017 sejak awal undang-undang ini sudah dilaksanakan konstruksinya, sudah terjadi adanya gejolak sosial terhadap kegiatan pembebasan lahan, utamanya di Kuwoni, di Desa Wadas. Memang ada beberapa pihak-pihak yang sudah mencuri start Pak. Dalam artian mereka mungkin tahu kegiatan bahwa kami di balai itu punya perencanaan terhadap lokasi kuori yang sudah dihasilkan berdasarkan studi. Ini pun informasi kami bisa peroleh ketika kami melakukan koordinasi dengan pihak SDM. Seperti tadi sudah bisa ditayangkan, mungkin tadi dari Kepala Desa Buyangan ya Pak, bahwa sudah ada perusahaan atas nama tertentu yang melakukan sosialisasi dan melibatkan pihak desa untuk melakukan rencana kegiatan penambangan. Nah, betul Pak. Jadi mungkin kalau bisa dilihat dari sini. Ini Pak. Awalnya kami merencanakan 54 hektar. Itu yang garisnya mulai kuning sampai ungu ini Pak. Ketika kami melakukan koordinasi dengan pihak PSDM Provinsi Jawa Tengah, desa Bapak yang Buyangan ini Pak, itu sudah dipetak-petakan oleh CV Palutan ya Pak. Jadi di sini sudah keluar WIUP-nya, izin usaha penambangannya atas nama perusahaan-perusahaan mungkin yang sudah melakukan pendekatan ke desa. Nah sayangnya kami selaku negara Pak, pemerintah tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli kepada perusahaan swasta, kecuali lain memang diputuskan lain ya Pak. Tapi dalam hal ini pembangunan bendungan bener ini direncanakan Pak, seluruh rencana anggaran biayanya menggunakan kuori yang tidak dibeli. Dalam arti kita tidak membeli pada pihak ketiga. Makanya dalam pembangunan bendungan bener ini diamanatkan bahwa kami selaku balai besar itu diharuskan membebaskan lahan Pak seluas tertentu yang mengandung deposit sebesar kurang lebih 200% dari 8,5 juta meter kubik bahan tambang berupa andesit. RAP yang sudah direncanakan dan sudah disetujui dan sudah berproses hingga saat ini, di sana memang dinyatakan bahwa bahan tambang kami tidak beli Pak, tidak beli pada pihak ketiga, tapi kami membebaskan lahan. Artinya mungkin menjawab pertanyaan tadi, apakah nanti pembebasan seperti apa? Pembebasan memang yang kalau sesuai dengan desain dari pembangunan bendungan bener itu sendiri Pak, bahwa memang kami membebaskan full Pak. Tanah ya, dalam arti seluruh tegakan yang ada di tanah di atas tanah itu setelah dibebaskan adalah milik negara. Nah, tidak hanya sampai itu, jangan takut Bapak Ibu sekalian bahwa kami tidak menguasainya. Tapi yang kami lakukan adalah melakukan penambangan untuk mencari kuori demi pembangunan bendungan bener. Ketika pembangunan bendungan bener nanti selesai,
wilayah ini bisa kami serah terimakan pengelolaannya ke desa. Oh. Begitu. Jadi jangan salah sangka dulu bahwa ini akan dikuasai oleh kami. Toh juga kalau memang sudah dieksplorasi Pak, sudah selesai dan sudah cukup jumlah tonasenya, jumlah meter kubiknya untuk pembangunan bendungan, kan artinya memang negara sudah selesai melakukan kegiatannya Pak. Dan setelah itu seperti tadi sudah disampaikan, sebetulnya ada langkah-langkah lain pasca dari pembangunan bendungan bener terhadap bagaimana mengembalikan kawasan ini Pak. Bisa jadi ini menjadi kawasan wisata seperti Tebing Beringsinga di Jogja. Itu kan sekarang malah terbuka untuk umum dan bisa dinikmati oleh publik ya Pak, oleh masyarakat luas dan menjadi objek wisata yang cukup fenomenal. Nah, itulah sebenarnya langkah-langkah yang bisa ditempuh pasca dari kegiatan penambangan di setiap quarry dari bangunan infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR. Kemudian ketika kami merencanakan ada suatu wilayah yang akan dibebaskan, itulah makanya muncul kami harus membuat trase untuk jalan akses dari lokasi bendungan kami menuju lokasi quarry. Ya tentunya supaya tidak mengganggu aktivitas mobilisasi yang sudah ada di masyarakat, kami harus merencanakan jalan baru. Nah jalan baru itu mungkin yang tadi sudah disebutkan akan mengambil sebagian kecil dari wilayah yang ada di desa Bapak-Bapak sekalian. Tentunya kami juga mohon izin untuk tim kami dari perencanaan jalan untuk bisa melakukan survei dan pendataan terhadap trase yang dimungkinkan untuk bisa menyambung dari lokasi quarry di Kecamatan Lolang sudah disebutkan PT Setia Maharani atau siapapun itu namanya, bukan atas dasar kegiatan yang dilakukan dari Balai Besar Sungai Sampang. Kami baru turun dalam rangka sosialisasi ini adalah saat ini Pak, melalui perpanjangan tangan kami yaitu melalui konsultan PT Artama. Inilah bentuk resmi dari dari kami sebagai Balai Besar Sungai untuk melakukan sosialisasi yang memang kegiatannya berdasarkan perencanaan yang sudah ada. Jadi bukan perencanaan yang ada-ada Pak. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ini Lolang itu sebenarnya menjadi alternatif, sudah muncul menjadi alternatif quarry sejak awal. Hanya saja terkendala jaraknya lebih jauh dibandingkan Desa Wadas, sehingga di awal yang terpilih menjadi quarry bendungan bener adalah Desa Wadas dan bukannya 4 desa yang ada di Kecamatan Lolang ini. Jadi mungkin kalau Bapak nanti ketemu lagi Pak dengan pihak-pihak terkait itu berarti bukan mengatasnamakan kami dari Balai Besar Pak, bukan mengatasnamakan kami sebagai pemerintah dari pemerintah pusat dari panjang tangan dari Kementerian PUPR. Bisa dipastikan bahwa itu adalah pihak-pihak swasta yang juga mungkin mencoba untuk peruntungannya untuk melakukan penambangan di lokasi yang kebetulan sama dengan lokasi yang kami usulkan. Jadi dari sini saja kami sudah berkurang area kami dari 54 hektar karena sudah ada izin resmi dari PT Palu Gada yang ternyata memang di Desa Buyangan ya Pak ya. Mau tidak mau kami tidak boleh overlapping dengan izin yang sudah dikeluarkan oleh Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah, sehingga kami pun menggeser dan memotong area yang kami rencanakan sehingga itu. Mohon izin. Untuk lokasi yang diambil sampel kemarin di Desa Kemejing, kalau bisa ditunjukkan sebelah mana Bu? Yang Bapak yang diambil sampel itu kapan? Kemarin kan yang pertama diambil sampel batunya Desa Kemejing. Ini tim geologi kami bisa dibantu jawab. Bingung lihat. Kurang lebih kami pas di titik sini Pak. Kami juga berkoordinasi dengan Pak RW, kemudian Pak Care juga bertemu bersama. Jadi kami pas dapat perbatasan, mengingat di sini kan ada formasi batu yang berbeda. Jadi kan kami kan cari andesit, kami pas paling batas ujung di Kemejing di sini, desa satunya. Saat ini kami lagi di DH3 di Desa Banyasin Separe. Ini sementara proses pengeboran ambil sampel untuk di Kemejing sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Setelah itu kami dapat informasi izin informasi data ruangnya masuk kawasan itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ada bukti bahwa kami berkoordinasi di rumah Pak RW
Iya Pak, iya. Jadi belum diketahui Bapak kan, karena kan Pak Lurah sampaikan langsung aja ke Terus Padukuhan, terus tim kami turun terkait masalah lahan, akhirnya saya turun dan sudah clear dan semua tidak ada hambatan. Cuma awalnya masyarakat takut, Ya. dipikir kalau bor nanti seperti Lapindo. Ya. Makanya itu persepsi orang awam kan, jadi kami menjelaskan pelan-pelan. Akhirnya mendapat titik temu, selesai. Karena kami nggak punya petanya, tadi lihat satelit itu, tampilan satelit kan bingung juga. Iya. Itu sebenarnya sebelah mana? Nah, yang kemarin diambil sampelnya sebelah mana? Untuk memperkirakan ini sebenarnya pemetaan ini lokasinya sampai mana sampai mana? Gitu. Nanti saya berikan data semua dari ideologi maupun citra lokasinya. Siap. Siap. Yang selanjutnya adalah penunjukan perwakilan dari desa untuk acara ini. Kami mohon agar yang menjadi wakil bukan Pak Lurah tapi dari tokoh masyarakat, Ya. dari masing-masing desa untuk memberikan nama dan perwakilan desa. Harus sekarang Bu. Sebaiknya sih, kalau orangnya ada di sini atau boleh menunjuk perwakilan yang tidak di sini. Gini, kalau tidak bisa sekarang nanti konsultan yang akan mengumpulkan namanya, tapi harapan kami malah justru bukan dari Pak Lurah gitu, yang bisa dari tokoh masyarakat atau dari perwakilan bisa masyarakatnya gitu. Selanjutnya untuk ada yang mau tambahkan bukan? Yang penting kan Atau dari Pak Camat mungkin ada yang pesan? maksudnya nyambungin ini umumnya tuh bisa. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya bisa ngobrol-ngobrol di sini, tapi biar didengar oleh Bapak Ibu semuanya. Menyikapi tadi yang disampaikan Pak Separi, itu kami sampaikan. Ini kita takutnya nanti terjadi gejolak di masyarakat. Bahwa memang betul bahwa Separi beberapa waktu yang lalu ada sosialisasi dari pihak ketiga, mungkin ya penambang atau PT atau apa kita tidak tahu nih latar belakangnya. Yang kami tanyakan atau mungkin dapat kami garis bawahi tadi bahwa besaran sebenarnya kebutuhan kuari adalah 54 hektar. Mungkin kalau saya tidak salah terima. Kemudian yang diambil 38 hektar. Sehingga sisanya mungkin apakah sisanya itu kekurangan itu diberi kesempatan kepada orang-orang tadi yang sudah melangkah ke desa, yang sudah izin, apa bagaimana? Ini perlu kejelasan sehingga nanti seperti Pak Separi tadi kan menyampaikan bahwa pihak ketiga itu sudah sampai sosialisasi ke desa, kemudian sampai ke rumah warga sampai mendata sampai dengan harga. Nah itu, nah nanti dengan adanya ini, apakah ini nanti tempatnya double dengan yang disurvei dari pihak ketiga itu atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang itu tidak, berarti ya mungkin di tataran pemerintah tidak masalah, ya, karena saat tidak, tapi di tataran masyarakat di lapangan nanti bermasalah. Bermasalah karena ada yang mungkin tadi Pak Separi menyampaikan ada yang dibeli cuman tambangnya saja, tapi di pemerintah dibeli sekalian potnya, sekalian sertifikatnya. Bahkan tidak hanya Separi Bu Bapak, perlu kami sampaikan ini sosialisasi yang dari pihak ketiga sudah sampai ke Kali Glagah. Ini saya buka sekalian. Sudah sampai ke Kali Glagah, sudah sampai besaran harga. Harga per kubik ya Pak. Saya tidak tahu harganya berapa, mungkin tidak ikut-ikut. Saya tidak punya apa di sini, saya tidak tahu. Nah ini nanti komunikasinya bagaimana Pak Lurah ini? Ini mohon sarannya, komunikasi kepada orang-orang yang sudah dijanjikan ini bagaimana? Ngerti ya Pak Buyan? Kan jenengan aslinya unek-unek ini pula, nah tapi penyampaiannya kan tadi menggok-menggok dulu ya. Jadi intinya seperti itu, bagaimana penyampaian kepada masyarakat terkait dengan pihak ketiga yang sudah masuk ke desa-desa itu. Matur nuwun. Oke. Jadi
Pak Camat, jadi terkait lokasi kita 38 hektar itu awalnya 54 hektar Pak. Memang pada saat berkoordinasi dengan instansi terkait memiliki data yang valid, terus kami kita cek di informasi online karena semua WIP kan di Jateng itu ditampilkan di salah satu informasi. Jadi ada CV yang sudah masuk di dalam lokasi kita Pak. Lokasi kita juga, dan kita memang terlambat. Dia sudah punya legalitas awal di dan di eksplorasi, sehingga dengan sendirinya 54 hektar itu ukur kurang lebih 16 hektar. Mengingat kita nggak bisa nempel WIP juga, jadi kita harus buat jalan sehingga tidak ada perselisihan nanti pada saat tidak ingin berlangsung. Jadi bisa ya, itu menambah bisa lagi. Problem ketiga berdampingan dengan silakan saja, tidak ada masalah. Kan dia punya hak dan kewajiban buat negara juga, dan negara juga memberikan kesempatan buat dia melakukan usaha. Jadi siapapun yang memiliki WIP sampai dan di UOP boleh menambah. Tapi kalau cuma punya WIP dan eksplorasi, jangan menambah. Nanti dia susah tangkap dan sebagainya. Jadi seperti itu. Syarat utama nambah material bangunan punya infrastruktur. Mungkin yang teknis dari mana? Cuma nambahkan ya Pak, jadi tolong nanti dikoordinasikan dengan kepala desa, karena kemarin itu yang pihak ketiga itu sudah sampai survei ke lapangan, apakah itu termasuk yang menjadi bagian dari sosialisasi pada saat ini. Saya tidak bisa baca peta, saya terus terang saya bodoh terkait dengan perizinan. Jadi intinya di lapangan itu apakah sama dengan yang di survei oleh pihak ketiga itu atau tidak? Beda nih, beda Pak Spare. Soalnya Spare itu kelihatannya semua berapa hektar? 15 hektar di selatan sungai. Anehnya berbeda, tidak masalah. Purworejo, PUSD Taruh Jawa Tengah maupun SDM dari Purworejo, memang kami sudah dibukakan peta ini, petak-petak mana saja yang sudah ada WIU-nya Pak. Mungkin yang Bapak maksud tadi itu adalah di selatan sungai ya Pak ya? Iya. Nah iya, kami juga kemarin disarankan untuk menambang di sana oleh Kabupaten Purworejo waktu di rapat sebelumnya. Tapi kami sampaikan juga tidak bisa kami melakukan menambang di sana karena sudah ada izin resmi WIU-nya pihak ketiga. Seperti tadi kami sampaikan, negara tidak boleh overlapping dengan WIU yang sudah dikeluarkan oleh SDM untuk pihak ketiga. Makanya kami hanya mengecilkan ruang lingkupnya menjadi 38 hektar. Dalam artian gini Pak, bukan artinya kita tidak bisa mengeksplorasi, akan berkurang 16 juta yang kami akan eksplorasi. Artinya nanti kedalaman yang sudah disampaikan itu yang akan bervariasi Pak, dalam rangka mencapai volume 16 juta meter kubik hari. Jadi mungkin bisa kami klarifikasi sekali lagi Pak, yang dimaksudkan yang di Buyangan maupun di Separe itu yang dimaksud adalah lokasi yang sudah terbit WIU-nya dan bukan lokasi yang kami usulkan pada kegiatan ini. Jadi berbeda ya Pak. Penjelasannya berbeda Pak. Kepala desa bisa mencocokkan lokasinya Pak. Kalau memang nanti terjadi overlapping bisa dikomunikasikan ke kami supaya kami bisa melakukan koordinasi lanjut terhadap pihak terkait ya Pak ya. Baik, terima kasih.